Halo, perkenalkan nama saya Yustina Yustrini Rondadian dengan NIM 20030301115. Kelasnya semester 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Baik, di video ini saya akan mereview buku tentang media sosial dan otomatis produksi, memori, klasifikasi, peringkat, dan menyortir masa lalu, karya Ben Jacobsen dan Bir David. Di mana buku ini untuk memenuhi tugas ke-6 mata kuliah perubahan sosial budaya. Masuk bab pertama, yaitu pendahuluan, membongkar otomatisasi pembuatan memori. Profil media sosial mau tidak mau meninggalkan jejak kehidupan yang dijalani. Jejak data biografi ini adalah sumber daya yang menggoda untuk kapitalisme platform. Karena mereka telah mengintegrasikan diri mereka secara mendalam ke dalam rutinitas dan interaksi sehari-hari. Media sosial telah menangkap banyak informasi biografi tentang penggunanya, produksi dan memelihara profil telah mengarah pada perlengkapan dan pembagian tayangan dokumenter yang terperinci. Akumulasi dari hari-hari ini telah menyebabkan kondisi di mana konten sebelumnya dapat dengan mudah digunakan kembali agar sesuai dengan sirkulasi media sosial yang cepat, bergerak melampaui tugas awal mereka sebagai platform komunikasi dan jaringan. Media sosial telah berkembang menjadi perangkat memori. Ketika kehidupan orang-orang ditangkap, platform media sosial terus mencari cara untuk menyinkronisikan kembali jejak-jejak ini dan menjadikannya bermakna bagi pengguna individu. Arsipnya sangat luas dan pendekatan otomatis untuk pembuatan memori telah digunakan untuk memunculkan kembali konten masa lalu. Memilih apa yang harus terlihat dan pembuatannya dengan dikelola. Disinilah buku ini melakukan intervensi. Ini adalah buku tentang pembuatan memori algoritmik di media sosial yang sangat penting. Seperti yang akan kami tunjukkan adalah cara sistem otomatis media sosial secara aktif menyortir masa lalu atas nama pengguna. Lanjutan, dalam sebuah fragmen pendek yang disusun sekitar tahun 1939, sebuah karya yang tidak diterbitkan selama masa hidupnya, Walter Benjamin menulis tentang pengalian kenangan. Kenangan menurut fragmen itu adalah sesuatu yang harus digali secara aktif dari sisa-sisa kehidupan sehari-hari yang terus menumpuk. Kenangan membutuhkan tindakan, katanya mereka adalah sesuatu yang harus dicapai. Mereka adalah produk dari kerja aktif. Akibatnya, metafora menggali meresapi paragraf tunggal teks Benjamin. Dia menggambarkan individu yang mengejar ingatan mereka sebagai semacam arkeolog yang menyisir tanah untuk mengungkap dan mengungkapkan barang-barang di bawah ini. Dia membuka dengan mengklaim bahwa bahasa telah membuat jelas bahwa ingatan bukanlah instrumen untuk menjelajahi masa lalu, melainkan sebuah media. Ini adalah media dari apa yang dialami, sama seperti bumi adalah media di mana kota-kota kuno terkubur. Benjamin 1990-an 576. Mediasi memori. Dalam memisahkan produksi memori otomatis ini, penting untuk dicatat bahwa banyak yang telah ditulis tentang cara teknologi digital yang mempengaruhi dan membentuk kondisi praktik memori dalam kehidupan kontemporer. Gagasan seperti memori digital dan ingatan yang dimediasi, gagasan seperti memori digital yang telah diusulkan untuk memahami cara objek yang digital seperti gambar, postingan media sosial, dan digital arsip figur sebagai wahana interaksi masyarakat dengan masa lalu, baik secara pribadi maupun sosial budaya. Bersama-sama berbagai perspektif ini menyediakan sarana untuk memahami bagaimana ekspansi massal ruang memori dalam komputasi dapat mengkonfigurasikan ulang memori individu dan kolektif. Ingatan yang dimediasi adalah cara untuk mengeksplorasi aktivitas dan objek yang kita produksi dan sesuaikan melalui teknologi adalah cara untuk mengeksplorasikan media untuk menciptakan kembali rasa yang masa lalu, sekarang dan masa depan diri kita sendiri dalam hubungannya dengan orang lain. Kemungkinan ingatan digital datang untuk menginformasi cara masa lalu dibuat dan dibuat ulang, yang ada pada gilirannya memberi makan gagasan tentang diri dalam kerangka ini. Ingatan yang mediasi berhubungan dengan proses aktif yang terlibat dalam apa yang disebut arnetikun. Kerja memori dipahami sebagai praktik aktif mengingat yang mengambil sikap bertanya kepada masa lalu dan aktifnya.
Bab 2, taksonomi tema memori, memperpretasi yang berkesan. Kekuatan klasifikasi dan kekuatan memori. Sebelum memeriksa bagaimana tepatnya fitur Facebook Memories mengklasifikasikan konten masa lalu, ada baiknya mengakui pentingnya klasifikasi untuk apa yang disebut girlfriend. Sebagai praktik memori dalam bukunya Memory Practice in the Sense, Bowker meneliti berbagai praktik teknik dan sosial di mana masa lalu berkomitmen untuk mencatat dengan meningkatnya proliferasi teknologi baru. Bowker berpendapat bahwa praktik memori dapat menjadi pusat cara kita mengetahui dan memahami diri kita sendiri dan orang lain. Singkatnya, mereka mencorongkan ruang ontologis kami yang tersedia. Bagi Bowker, praktik memori merupakan cara yang berbeda untuk membingkai masa kini dan juga masa lalu, yang pada gilirannya membentuk bagaimana dunia sosial dirasakan, dipahami, dan diperlakukan. Bowker juga menyarankan bahwa sistem klasifikasi tidak hanya merupakan aspek penting dari bagaimana memori beroperasi dan bagaimana masa kini dibingkai. Cita-cita, keterlibatan, dan pemilihan konten masa lalu. Dalam contoh yang menggambarkan versi metode kehidupan sosial yang dibahas oleh Mike Savage 2013, Conrad menguraikan pendekatan 3 cabang yang diambil untuk menentukan peran Facebook dalam pembuatan memori, yaitu tema, memori, survei kuantitatif, dan analisis linguistik. Pertama, Conrad menjelaskan bagaimana dia meminta para peserta mengklasifikasikan ingatan mereka ke dalam berbagai tema, seperti liburan, makanan, dan keluarga, yang membantu menghasilkan ruang lingkup dan kekhususan ingatan orang-orang di platform, dan yang kemudian menjadikan dasar penelitian dan model algorithmik dapat didasarkan. Dalam arti tertentu, peserta membantu menghasilkan kategori ingatan yang berbeda, tapi mereka juga diundang untuk mengformalkan ingatan mereka dalam kategori yang sudah ditentukan sebelumnya oleh para peneliti. Grid mulai terbentuk. Ini pada gilirannya menyediakan platform media sosial dengan apa yang dapat dianggap sebagai perkiraan yang cukup dari apa yang umumnya orang anggap berkesan atau hal-hal yang mereka lihat paling layak untuk kategori memori. Lanjutannya, yang kedua, tema memori yang muncul dari temuan penelitian kualitatif kemudian diverifikasi dalam survei kuantitatif yang lebih besar yang dikirim ke pengguna acak di Facebook. Dalam survei tersebut, orang didorong untuk mengklasifikasikan ingatan mereka ke dalam tema yang dikembangkan dalam wawancara kualitatif serta menilai seberapa besar mereka menikmati melihat keingatan itu. Penggabungan wawancara kualitatif dan metode survei kuantitatif memberikan lapisan tambahan. Wawancara kualitatif dengan metode survei kuantitatif memberikan lapisan tambahan tentang bagaimana ingatan dapat dipahami, didefinisikan, dan diproduksi oleh platform. Sebagai hasil dari survei kuantitatif skala besar ini, Conrad menyatakan bahwa saya belajar, misalnya bahwa foto-foto keluarga adalah emas ingatan. Ada kegembiraan yang mengejutkan melihat betapa banyak anak telah tumbuh selama bertahun-tahun. Jelas, nada memori yang mereka ingat buat dibangun melalui metode yang digunakan bersama dengan pemahaman yang mapan tentang apa yang diinginkan platform agar pengguna keluar dari memori. Masuk bab 3, yaitu permukaan komputasi kenangan, mempromosikan yang berkesan. Meskipun kita berbicara tentang produksi otomatis memori dalam buku ini, sistem ini masih berlabuh oleh sistem klasifikasi yang membuka mereka untuk lebih lama diadakan dan mapan, seperti Vauclass 2002. Katakan urutan hal. Penting juga untuk dicatat bahwa tema taksonomi memori yang dibahas dalam bab 2 berfungsi sebagai kebenaran dasar, sehingga dapat dikatakan bahwa pengembangan memori Facebook didirikan sebelum mengembangkan klasifikasi memori yang dihasilkan oleh studi penelitian Facebook yang dimasukkan ke dalam desain fitur kemenyeruan Facebook saat ini. Ini secara efektif merupakan momen di mana formalisasi masalah komputasi terjadi dan di mana ada upaya untuk menjadikan yang tidak dapat ditentukan oleh bergantung menjadi sesuatu yang dapat dihitung. Setelah taksonomi ingatan ini diterapkan, ia memberikan algoritma peringatan masalah komputasi yang jelas untuk dipecahkan dan dioptimalkan apa yang akan muncul, kepada siapa dan kapan. Dengan kata lain, begitu ada sistem untuk mengklasifikasikan memori dalam taksonomi. Sistem tersebut kemudian harus memutuskan memori mana dari sekian banyak memori. Klasifikasi ini yang harus ditargetkan para penerima yang dituju dan kapan mereka harus menerimanya. Setelah sistem klasifikasi aktif dalam media sosial ini. Putaran umpan balik dan kemunculan kenangan.
Dalam laporan penelitian Facebook berjudul Igniting for Nostalgia, membangun pengalaman pada hari ini yang dipersonalisasikan Manohar Palwari dan Omid Aziz 2016, yang menguraikan sisi rekayasa perangkat lunak untuk membangun interaksi sebelumnya dari Facebook Memory yang disebut On The Dice. Klaim di balik ini mereka menjelaskan adalah bahwa mereka ingin memastikan pada hari itu menunjukkan pada orang-orang kenangan yang paling ingin mereka lihat dan bagikan, terutama jika menyangkut kenangan yang mereka lihat di kabar beranda. Seperti sistem algoritma lainnya, ada upaya untuk memprediksi konten optimal yang ingin dikonsumsi oleh pengguna individu pada titik tertentu. Dalam hal ini, konten optimal yang akan diprediksi merupakan konten masa lalu pengguna yang dikemas ulang sebagai kenangan. Palwari dan Aziz menyebutkan bahwa untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna terhadap fitur tersebut, mereka berfokus pada 3 bidang utama pengembangan penelitian: pengalaman pengguna, pemiliteran, dan pemeringkatan. Masuk bab 4, penerimaan memori yang ditargetkan dalam kehidupan sehari-hari, perjuangan klasifikasi dan ketegangan mengikat. Mendapatkan ketegangan mengikat. Dalam bab ini kami memanfaatkan 26 wawancara semi terstruktur yang mendalam dengan penggunaan aplikasi, memori, dan 4 kelompok fokus dengan peserta dengan berbagai tingkat keakraban dengan media sosial. Wawancara dalam kelompok fokus ini dilakukan sepanjang tahun 2019. Data dikumpulkan sebagai bagian dari proyek yang lebih luas yang mengeksplorasi efek sistem algoritmik dan praktik memori dan ingatan orang-orang di masa lalu. Dalam bab ini kami hanya berfokus pada wawasan yang paling relevan dengan proses klasifikasi dan pemeringkatan dalam sistem otomatis ini. Alasan untuk menyebarkan wawancara kualitatif dan kelompok fokus adalah untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan bernuansa tentang persimpangan algoritma dan memori dalam kehidupan sehari-hari di berbagai jenis pengguna media sosial yang berbeda, sedangkan kelompok fokus menimbulkan pemahaman yang lebih baik tentang cara implisit dan pasif di mana orang berkreasi menjadi sasaran dengan kenangan di media sosial. Wawancara kualitatif yang menyediakan sarana untuk mengeksplorasikan lebih jauh keterlibatan refleksi dan aktif dengan fitur memori oleh mereka yang lebih sering. Sekian dan terima kasih.